Saudara, tema firman Tuhan pagi hari ini yang saya ingin bagikan untuk kita semua adalah memiliki iman meskipun tidak melihat. Memiliki iman meskipun tidak melihat. Mari kita buka kitab kita di dalam kitab Yohanes pasal ke-20. Yohanes pasal ke-20. Kita baca dari ayat ke-24 sampai dengan ayat ke-29. Kita akan melihat sebuah kisah ketika Yesus menampakkan diri kepada Thomas pada saat dia bangkit dari kematian. Demikian firman Tuhan. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku menjujurkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-sekali aku tidak akan percaya. 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Kemudian itu berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Thomas menjawab dia, ya Tuhan dan ya Tuhanku dan Allahku. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Saudara, tema firman Tuhan pagi hari ini adalah memiliki iman meskipun tidak melihat. Peristiwa yang kita baca adalah peristiwa bagaimana ketika Yesus sudah bangkit dari kematian. Dan pada saat itu murid-murid Tuhan Yesus memberikan pengakuan kepada Thomas, saya melihat Tuhan, dia sudah bangkit. Tetapi Thomas masih tidak percaya. Thomas masih berkata, kalau saya belum memasukkan tangan saya ke lubang tangan Tuhan Yesus yang bolong, saya tidak percaya. Kalau saya belum masukkan tangan saya ke lambungnya yang bolong, saya tidak percaya. Iman Thomas adalah iman yang harus dilihat dulu, baru percaya. Nah, ini yang dimiliki oleh Thomas. Ya kan? Kadang-kadang kan manusia itu begitu, saudara. Gak percaya sebelum saya lihat langsung dengan mata kepala saya sendiri, baru saya percaya. Kan? Thomas juga seperti itu. Saya tidak percaya Yesus bangkit sebelum saya lihat langsung dengan mata kepala sendiri bahwa Yesus itu benar-benar ada. Maka ketika itu mereka sedang berada di rumah, firman Tuhan katakan semua pintu terkunci. Ya, semua pintu terkunci, saudara. Tapi tiba-tiba Yesus sudah ada di tengah-tengah mereka. Ini kan sudah menunjukkan bahwa Yesus itu melakukan hal-hal yang tidak bisa dipikirkan. Semua pintu terkunci, mau lewat dari mana Yesus? Tapi firman Tuhan mencatat, dia sudah ada di tengah-tengah mereka. Ketika Tuhan berada di tengah-tengah mereka, lalu Yesus berkata, Thomas, masukkanlah tanganmu, cucukkanlah tanganmu, percayalah bahwa aku ini adalah Tuhan. Maka pada saat itulah Thomas percaya. Saudara terkasih dalam nama Tuhan, sebagai orang Kristen, kita harus memiliki iman yang besar kepada Yesus. Meskipun saudara kita tidak melihat secara langsung peristiwa Yesus itu mengalami kematian, meskipun kita tidak bisa melihat secara langsung peristiwa Yesus menyembuhkan banyak orang,
Peristiwa Yesus membangkitkan orang mati. Peristiwa Yesus mengusir orang-orang jahat, mengusir roh-roh jahat. Peristiwa Yesus bangkit dari kematian. Meskipun kita tidak melihat secara langsung sosok dari Yesus itu sendiri, tetapi saudara, itulah yang dinamakan iman. Kita tetap percaya kepada Yesus sebagai Tuhan Allah yang kita sembah, Tuhan Allah yang kita tinggikan. Amin. Ibrani 11 ayat 1 berkata, iman adalah dasar dari segala yang kita harapkan, dan apa? Bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Itu iman. Dasarnya apa? Yesus itu sendiri. Dasar dari semua harapan hidup kita saat ini hanya kepada Yesus. Bukti dari semua yang tidak kita lihat tetap kepada Yesus. Ya. Kalau di dalam hukum ini bertentara, karena hukum itu harus ada pembuktian dulu. Tapi iman tidak seperti itu. Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, iman yang kita miliki saat ini haruslah berkembang di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus. Iman itu, saudara, bukanlah sesuatu barang yang ditinggalkan begitu saja. Tapi iman itu harus melalui proses, harus mengalami yang namanya pertumbuhan di dalam iman. Sehingga iman kita saat ini mulai bertumbuh dari iman kanak-kanak mengalami pendewasaan di dalam iman kepada Yesus. Sudah tahu iman kanak-kanak itu seperti apa? Gampang tersinggung, ya, keras kepala, tidak bisa ditegur, tidak bisa dinasehati, ya kan? Tidak bisa diarahkan, menganggap dirinya yang paling benar. Itu iman kanak-kanak. Punya masalah jauh dari Tuhan, punya masalah yang berat, tinggalkan Tuhan. Itu iman kanak-kanak. Tapi kalau saudara mengalami iman yang sudah dewasa di dalam Yesus, seberat apapun masalah yang kau sedang hadapi saat ini, sesulit apapun penderitaan yang sedang kau jalani saat ini, tetapi kau tidak akan pernah meninggalkan Yesus. Tetap setia ke gereja, tetap setia beribadah, tetap setia melayani Tuhan. Apapun yang terjadi, saya tetap ikut Yesus. Itu iman seseorang yang sudah mengalami pendewasaan di dalam Tuhan. Pendewasaan iman itu tidak ditentukan oleh seberapa umur saudara saat ini. Oh, dia sudah umur 40, sudah umur 50, sudah dewasa. Belum tentu. Saudara umur 20, saudara umur 30, tapi kalau imanmu sudah bertumbuh, saudara sudah dewasa. Karena banyak orang, saudara, umur sudah tua, tapi gak dewasa-dewasa sama sekali. Ada arisan hari Minggu, udahlah, gak usah gereja, soalnya masak di rumah. Masak dia. Lebih pentingin arisannya daripada ke gerejanya. Ya kan? Ada acara hari Minggu gitu kan. Ulang tahun anak, banyak tuh. Ulang tahun anak. Ya kan? Ya, gak usah gereja lah, masak, repot. Akhirnya gak gereja dia. Ya. Pacar lagi sakit nih. Aduh, hari Minggu nih, pacar lagi sakit nih. Aduh, padahal jadwalnya pelayanan di gereja. Aduh, gimana ya? Aduh, saya pilih nganterin pacar berobat atau pilih pelayanannya? Abdil ya. Aduh, gimana nih? Ya. Sudahlah, daripada saya diputusin, antar dulu pacar. Contoh, ya. Tapi saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, iman itu harus mengalami pertumbuhan supaya saudara bisa menghasilkan buah dari iman yang selama ini saudara pertahankan kepada Yesus. Yang namanya pertumbuhan itu kan ada hasilnya.
imanmu saat ini sedang menuju kepada proses kematian. Mati iman saudara. Kalau orang katakan, orang yang mati iman adalah orang Kristen KTP. Di KTP-nya saja Kristen, tapi kehidupannya tidak mencerminkan Kristus ada di dalam dirinya. Saudara terkasih dalam nama Tuhan, kita mau melihat melalui pembacaan firman Tuhan ini, apa yang harus kita percayai di dalam hidup kita. Yang pertama, yang harus kita percayai di dalam hidup kita adalah kita percaya, kita beriman kepada Yesus karena kita sudah melihat pekerjaan Tuhan yang dilakukan di dalam hidup kita. Tuhan Yesus meneguhkan apa yang difirmankannya, yang dijanjikannya kepada kita dengan pekerjaan tangannya sendiri. Firman Tuhan sudah menuliskan bagaimana karya-karya besar, karya-karya agung, karya-karya mulia yang dilakukan oleh Yesus. Dia menyembuhkan banyak orang, melakukan mujizat yang besar. Bahkan saudara sendiri sudah mengalami mujizat di dalam hidup saudara. Itulah pekerjaan Tuhan yang sedang terjadi di dalam hidupmu. Saya terlahir menurut pengakuan orang tua saya, terlahir dengan kaki O. Dari lahir saya hidupnya sudah menderita, kaki O, jadi nggak bisa lurus gini. Ya. SMP saya ngilangin motor bapak saya. Coba. Lagi isi ulang, tiba-tiba ada orang bilang, Dek, itu adekmu. Kebetulan adik saya kan juga sekolah. Adekmu itu tabrak orang. Pinjam dulu motormu. Saya mau lihat adekmu. Oh iya, saya kasih. Hilang. SMA, ya. Kalau kata orang anak pendeta itu baik-baik, SMA, saya pernah dihajar sama bapak saya karena sering bolos. Coba, ini jangan ditiru nih ya, sekolah-sekolah. Ya. Dari rumah pakai seragam, pokoknya nggak nyampe ke sekolah mampir. Kalau Pastor Ishak dia rajin sekali sekolah. Ya, mampir ke warnet yang di mana itu, Alex? Rengseng, masih ada? Winner. Oh, masih ya? Ya. Dulu itu sering gitu, ya. Jadi dari pengalaman itu, saudara, kalau kita tidak melihat berkaca dari pengalaman-pengalaman dan tidak terjadi proses perubahan dalam hidup kita, artinya kepercayaan kita kepada Yesus itu sia-sia. Karena Yesus datang untuk mengubahkan hidup kita dari tadinya berdosa menjadi orang yang tidak berdosa. Dari tadinya orang yang melakukan banyak dosa bertobat, sungguh-sungguh ikut Tuhan, itu benar. Kalau iman di dalam Yesus itu sungguh-sungguh ada dalam diri saudara. Tapi kalau tidak ada dan tidak mengalami pertumbuhan, dia seperti situ. Jadi Tuhan itu, saudara, bukan hanya bekerja melalui pribadi demi pribadi. Pekerjaannya kepada seluruh manusia, melihat kita untuk selalu percaya kepada Dia. Iman yang kita miliki saat ini harus semakin bertumbuh karena kita sudah mengalami yang namanya kuasa Tuhan. Kuasanya melalui mujizat-mujizat yang dikerjakan oleh Allah. Kuasanya yang terjadi di dalam hidup saudara bahkan melampaui dari logika manusia yang tidak terbatas. Yesus sudah membangkitkan orang mati. Bahkan Yesus juga memakai para hamba-hamba Tuhan untuk melakukan mujizat yang besar.
Di Nigeria ada hamba Tuhan yang membangkitkan orang yang sudah mati. Tapi di Indonesia mau coba seperti itu nggak bisa ya. Karena memang kuasa Tuhan bekerja di sana. Tadinya Nigeria, kebanyakan mereka percaya kepada animisme, tidak percaya kepada Tuhan. Tetapi ketika ada kuasa terjadi, bekerja di sana, mujizat Tuhan terjadi, bangsa itu sekarang banyak yang bertobat dan ikut Yesus. Kuasa Yesus itulah yang membuat orang itu mengalami pertumbuhan iman. Tapi saudara, orang yang tidak mengalami pertumbuhan iman, dia akan selalu bersungut-sungut seperti bangsa Israel. Tuhan sudah tolong bangsa ini, Tuhan sudah bawa bangsa ini keluar dari penderitaan, Tuhan sudah bawa menuju tanah Kanaan yang melimpah susu dan madunya. Tetapi bangsa ini selalu mengeluh, bangsa ini selalu bersungut-sungut, Tuhan, mananya Engkau, mananya pertolonganmu? Padahal mereka sudah melihat mujizat Tuhan. Ketika kita sudah melihat mujizat Tuhan, saudara, terjadi dalam hidupmu saat ini, maka percayalah, mujizat itu tidak akan berhenti sampai di situ. Artinya Yesus akan selalu memberikan mujizat yang lain dalam hidup saudara, asalkan saudara berharap dan percaya sungguh-sungguh kepada Dia. Amin. Yang kedua, bagaimana supaya iman kita kepada Yesus bertumbuh meskipun kita tidak melihat? Yang kedua adalah kita harus berfokus kepada pribadinya Tuhan. Jangan pernah bergeser kepercayaanmu kepada Tuhan dengan apapun juga. Jangan pernah jual imanmu karena apapun juga. Jangan pernah tinggalkan Yesus karena apapun juga. Jangan jual iman karena pacar. Jangan jual iman karena harta. Jangan jual iman karena jabatan dan kedudukan. Sekali Yesus tetap Yesus. Itu lagunya Ibu Gembala nanti jam 10. Lagu baru. Saudara harus hafal ya. Iman itu bukan hanya keluar dari mulut, tetapi iman itu harus dipraktekkan di dalam kehidupan saudara. Sadrak, Mesak, Abednego mempraktikkan imannya. Ketika mereka disuruh menyembah dewa, mereka tidak mau. Bahkan mereka rela mati, dibakar daripada harus menyembah dewa Baal. Iman itu seperti itu, saudara. Saya harus tetap ikut Yesus. Meskipun saya mati, hidup susah, hidup menderita, tapi iman saya kepada Yesus tidak akan pernah saya tinggal. Iman itu harus dibangun di dalam pengenalan akan Tuhan. Kalau saudara semakin mengenal Yesus, saudara semakin paham akan Yesus, dan saudara semakin percaya kepada Yesus, maka hidupmu semakin berkembang. Maka relasimu, hubunganmu semuanya akan semakin dekat. Jika dibangun setiap hari, dibangun terus-menerus hubunganmu dengan Tuhan, maka imanmu akan mengalami pertumbuhan. Setiap pagi kita selalu membaca firman Tuhan. Setiap pagi kita saat teduh. Setiap pagi kita merenungkan diri kita di hadapan Tuhan. Setiap pagi kita meminta ampun kepada Tuhan. Setiap pagi kita berserah kepada Tuhan. Maka kita percayalah bahwa Yesus semakin memakai hidup saudara. Karena berkali-kali firman Tuhan berkata, Tuhan itu berkenan kepada setiap